Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Dzul arsy rafi'ut darajat wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahwat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min ahli khairat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah selalu kita memperbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita, nikmat kesehatan di dunia lahir maupun batin yang tidak mampu untuk kita hitung satu persatu. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan segala nikmat itu untuk meningkatkan takarrub kita, kedekatan kita kepada Allah Ta'ala sebagai bekal untuk menghadapi segala macam fitnah, cobaan yang ada di dunia ini, sehingga kita bisa istiqomah, kita bisa meninggal insyaallah dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, marilah pada malam hari ini kita teruskan kajian Sirah Nabawiyah. Sebelum kita lanjutkan tentang setelah kejadian masuk Islamnya Hamzah dan Umar, yaitu negosiasi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Rasulullah SAW, saya ingin menyampaikan sedikit terkait dengan momentum kita pada hari-hari ini. Kebetulan yaitu kita masih berada pada bulan Rabiul Awal yang sering kita jadikan sebagai momentum untuk memperingati maulid hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita baca pendapat dari beberapa ulama, di antaranya Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan dalam kitab Lataiful Ma'rifah bahwa ada beberapa poin tentang maulid atau waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada yang disepakati dan ada yang perbedaannya, ya, ada perbedaan. Yang pertama, dalam hal hari Senin itu adalah merupakan kesepakatan para ulama bahwasanya hari kelahiran Nabi Muhammad SAW itu jatuh pada hari Senin. Ada sebuah hadis riwayat Muslim. Suatu saat Rasulullah SAW ditanya, su'ila Rasulullah SAW an saumi yaumil itsnain. Beliau pernah ditanya tentang hukum puasa pada hari Senin. Maka beliau menjawab, yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'ithtu fihi. Hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan dan di mana aku diutus, diangkat sebagai seorang rasul. Itu jatuh pada hari Senin. Hadis ini sahih riwayat Muslim, sehingga dari hadis ini tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan di antara ulama. Maulid atau kelahiran Rasulullah SAW itu jatuh pada hari Senin, lepas daripada perbedaan pendapat dalam masalah fikih, apakah boleh seseorang berpuasa pada hari kelahirannya ataukah tidak. Ini ada perbedaan, ya. Mengikuti dari Rasul itu hari Seninnya itu hari kelahiran, sementara biasanya kita mengambil sisi parsialnya, ya. Setiap ulang tahun misalnya itu
puasa, padahal biasanya ulang tahunnya bukan berdasarkan hari tapi berdasarkan tanggal, dan tanggal pun bukan tanggal hijriah ya, tapi tanggal masehi. Saya kira ini pengambilan hukum yang parsial ya. Jadi hari Senin ini berpuasanya bukan semata-mata kelahiran Rasul, tapi ada hadis lain yang menganjurkan kita untuk puasa pada hari itu, karena pada hari itulah amal manusia dilaporkan oleh malaikat ke langit Senin dan Kamis, sehingga baik Rasulullah SAW ataupun kita ingin pada saat dilaporkan ke langit itu kita dalam keadaan berpuasa. Itu saya kira alasan yang lebih tepat ya. Yang kedua, poin yang disepakati oleh para ulama itu adalah terjadi pada bulan Rabiul Awal, sebagaimana kata Ibnu Al-Jauzi bahwa Rabiul Awal itu adalah kesepakatan para ulama bulan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada khilaf di sini. Nah, yang ketiga, poinnya inilah yang ada titik perbedaan pendapatnya. Jatuh pada tanggal berapa? Ini ada banyak pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal, ada yang menyebutkan tanggal 8, tanggal 9, tanggal 11, 12, 22 dan sebagainya. Jadi bukan satu pendapat saja, tapi beragam pendapat. Yang biasanya kita ambil, kita peringati itu 12 Rabiul Awal itu adalah pendapat dari Ibnu Ishaq, seorang sejarawan yang banyak menceritakan masalah sirah nabawiyah. Kita jadikan rujukan juga. Ini banyak kaum muslimin mengambil pendapat 12 Rabiul Awal. Sementara ada lagi pendapat yang masyhur tanggal 9-nya, 9 Rabiul Awal. Berdasarkan pendapat dari seorang sejarawan ataupun ahli falak, Mahmud Basha Al-Falaki, itu menguatkan tanggal 9 Rabiul Awal, termasuk pengarang kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang kita kaji, kita jadikan rujukan, yaitu Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, itu memilih pendapat tanggal 9 Rabiul Awal. Ini kurang lebih perbedaan di antara ulama yang jangan menjadikan kita bingung ya, biasa dalam menentukan hari ya, peristiwa ataupun riwayat yang beraneka ragam tentang masalah sejarah itu tidak perlu kita permasalahkan. Yang penting kita ambil rohnya. Peringatan-peringatan Maulid bukan hanya sekedar seremonial ya, ataupun rutinitas, bukan hanya sekedar sesuatu yang mohon maaf ada unsur-unsur kemubadirannya, bukan ya, tapi roh atau semangat inti substansi daripada Maulid Nabi itu adalah kita mengambil ibrah, pelajaran dari sejarah biografi beliau untuk kita kenal dengan baik, sehingga dengan kenal itulah timbul kecintaan kita pada beliau dan para ahlul bait, para keluarga beliau dan juga para sahabat, dan sekaligus yang lebih utama adalah menjadikan beliau sebagai qudwah hasanah, yaitu teladan yang baik dalam segala dimensinya. Yang biasanya kalau pada saat-saat Maulid ini kita sering membaca, mendengarkan surat Al-Ahzab ayat 21, insyaallah kita juga sudah menghafalnya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah SAW itu contoh atau teladan yang baik, dan seterusnya ya, akhiril ayat. Ayat ini jamaah sekalian, kalau kita lihat dari sisi sababun nuzulnya, latar belakang turunnya ayat ini sebenarnya pada momentum khusus. Jadi ayat ini masih dalam rangkaian surat Al-Ahzab, dan surat Al-Ahzab itu bicara tentang ya perang Ahzab itu sendiri, yaitu perang Khandaq itu terjadi kurang lebih pada tahun 5 atau 6 Hijriah ya. Jadi
Perang Khandaq ini adalah perang yang bersejarah. Dan ayat ini menjadi itaban ataupun peringatan kepada orang-orang yang tidak ikut berangkat perang. Itaban lil mutakhallifina anil ma'rakah, disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi seperti itu. Jadi latar belakangnya itu sebagai peringatan, teguran yang keras dari Allah kepada orang-orang yang tidak ikut perang, khususnya orang-orang munafik yang tidak ikut berperang di medan Al-Khandaq itu. Walaupun Khandaq itu ya sekitar Madinah ya, karena ada parit ya, pembuatan parit di situ. Kenapa ditegur ya? Karena tidak ikut berperang. Cobalah, kata para mufassir, bahwasanya sungguh ada pada dari Rasul itu dalam hal semangatnya, dalam hal kesabarannya, dalam hal syukurnya, dalam hal rasa laparnya. Jadi kalau perang Khandaq ini dan juga perang yang lain lah, itu rata-rata para sahabat dalam kondisi yang lapar ya, dalam tenaga yang kondisi pas-pasan, tapi mereka semangatnya luar biasa. Banyak para sahabat yang karena saking laparnya menaruh satu batu di perutnya untuk mengganjal rasa lapar itu. Ketika mereka mengadukannya, Rasulullah, kami merasa lapar ini. Kata Rasulullah, bukan hanya kalian, aku pun juga merasakan hal yang lebih. Bahkan beliau meletakkan 2 batu di perutnya sini untuk mengganjal laparnya itu. Yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW melebihi daripada yang dirasakan oleh para sahabat. Tapi beliau sabarnya luar biasa, syukurnya, semangatnya luar biasa. Itu yang dimaksud dengan fi Rasulillah, fi sabrihi wa syukrihi wa hamasatihi dan sebagainya ya. Beliau kita contoh atau dicontoh hendaknya oleh kalian wahai orang-orang yang tidak ikut berperang, bagaimana kesabarannya, rasa syukurnya dan sebagainya itu. Nah, jamaah sekalian, walaupun ayat ini diturunkan terkait dengan momentum tertentu, tapi kita memakai kaidah para ahli usul fikih ya, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran hikmah hukum yang bisa kita ambil dalam setiap teks Al-Quran atau hadis itu dari sisi keumuman lafadznya, bukan dari sisi kekhususan sebabnya. Sebabnya memang tertentu, sababun nuzulnya ataupun sababul wurudnya untuk hadis itu pada peristiwa tertentu, tapi lafadznya bersifat umum, bukan hanya berlaku untuk orang-orang munafik yang tidak berangkat perang saja, tapi untuk kita semuanya. Apalagi di akhir ayat ditegaskan liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi orang yang mengharapkan pahala dari Allah dan mendapatkan akhir nanti pahala di hari akhir ya, untuk masuk surga itu. Itu yang lebih umum hukumnya berlaku untuk kita semuanya. Beliau adalah qudwah hasanah, contoh teladan yang nyata dalam seluruh sisi kehidupannya, contoh yang sempurna. Kana khuluquhul Quran, testimoni dari Aisyah ya, bahwasanya akhlak beliau itu adalah Al-Quranul Karim. Pertanyaannya adalah, apakah kita wajib mencontoh beliau sejak sebelum bi'tsah, sebelum diangkat sebagai Rasul, ataukah sesudah diangkat sebagai Rasul? Karena ayatnya laqad kana lakum fi Rasulillah, bukan laqad kana lakum fi Muhammad bin Abdillah. Nah, mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Jamaah sekalian, al-hadis itu ada beberapa definisi. Saya sebutkan 2 saja pendekatan definisi hadis menurut ulama ahli hadis dan ulama usul fikih itu berbeda. Ada sedikit perbedaannya. Hadis menurut ulama ahli hadis itu adalah ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa taqririn wa sifatin qabla al-bi'tsah wa ba'da al-bi'tsah. Menurut pendekatan ulama hadis, definisi hadis itu adalah
segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, berupa perbuatan, berupa ketetapan, beliau menyaksikan perlakuan sahabat terus beliau membiarkan, ataupun sifat baik berupa akhlak ataupun berupa sifat fisik beliau. Qablal bi'tsah wa ba'dal bi'tsah, baik itu sebelum diangkat sebagai rasul ataupun sesudah diangkat sebagai rasul. Itu menurut ulama hadis dikategorikan al-hadis atau as-sunnah. Sedangkan menurut ulama usul fikih ada sedikit perbedaannya. Ma'udhifa ilaihi, yang disandarkan kepada beliau, baik itu min qaulin berupa perkataan, wa fi'lin perbuatan, wa takririn ataupun ketetapan, ataupun sifat, mimma yasluhu an yakuna dalilan syar'iyyan. Ini tambahannya yang berbeda tadi ya. Yang layak boleh untuk dijadikan sebagai dalil syar'i, dijadikan sebagai hujjah syar'iyah, itu baru disebut hadis. Yang tidak boleh dijadikan hujjah syar'iyah atau dalil syar'i itu tidak disebut hadis. Nah, kurang lebih itulah muqaddimah jawaban daripada pertanyaan di atas. Jawaban berikutnya adalah bahwa as-sunnah dalam klasifikasinya tadi sudah kita sebutkan, berdasarkan yang disandarkan kepada Nabi itu ada 4 macam tadi ya. Tapi berdasarkan dari pendekatan yang lain, kapan kita harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan kapan kita tidak harus mengikuti, atau kapan kita posisikan beliau sebagai seorang Rasulullah, sebagai qudwah hasanah, dan kapan kita posisikan beliau sebagai seorang manusia biasa, itu juga harus ada pembahasan ya, perlu kita fahami. Karena syahadat Muhammad Rasulullah itu adalah syahadat risalah. Itu ada 2 rukun ya, di samping yang pertama syahadat tauhid, la ilaha illallah, itu disebut syahadat tauhid. Itu memiliki 2 rukun yang harus terpenuhi, tidak boleh ditinggalkan salah satunya. Ibarat sholat, rukun-rukunnya harus kita laksanakan. Kalau salah satu kita meninggalkan rukun sholat, tidak sah sholat kita. Syahadat tauhid itu memiliki 2 rukun. Yang pertama dari kalimah la ilaha, tidak ada ilah yang patut disembah, itu adalah disebut rukun al-bara', berlepas diri dari segala macam sesembahan apapun yang batil, itu kita hilangkan, kita berlepas diri. Dan rukun yang kedua adalah illallah, yaitu al-wala, loyalitas. Biasanya kita balik al-wala wal bara' ya. Jadi kita berlepas diri dari segala macam isme, pemahaman, sesembahan, pemikiran, ketergantungan, dan semuanya yang batil ya kepada makhluk, itu kita berlepas diri semuanya, dan kita loyal, kita tetapkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Itulah rukun al-bara' dan rukun al-wala yang harus terpenuhi dalam kalimat syahadat tauhid ini. Sedangkan syahadat risalah ini juga harus terpenuhi 2 rukun yang harus seimbang juga. Kalau salah satu kita abaikan, maka akan kontras, akan terjadi ketidakseimbangan ya. Yang biasa kita ucapkan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi rukun yang pertama bahwasanya syahadat bi anna Muhammad Abdullah. Itu rukun pertama. Kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu seorang hamba Allah. Kenapa kita bersaksi bahwasanya beliau adalah seorang hamba Allah? Itu linafyi al-ifrat, untuk menolak pengkultusan. Jangan sampai kita posisikan Nabi Muhammad SAW itu melebihi batas kemanusiaannya. Ini penting ya, karena ada sebagian kita yang melebih-lebihkan ya. Ini penting sekali. Yang kedua, yang sebagai penyeimbangnya adalah wa asyhadu bi anna Muhammad Rasulullah. Syahadat bahwa Nabi Muhammad adalah seorang hamba Rasulullah ya, seorang utusan Allah.
itu linafyi at-tafrid, dalam rangka untuk menolak, meniadakan penolakan terhadap sunnah-sunnahnya, seperti faham ingkar sunnah ya. Itu faham yang mengingkari sunnah, mengingkari hadis, tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum, itu karena tidak mengakui syahadat risalah rukun yang kedua ini. Jadi dua-duanya seimbang. Syahadat Muhammad Abdullah itu juga penting, beliau seorang hamba Allah. Dalam ayat Al-Quran banyak sekali, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, dan seterusnya. Itu menegaskan beliau adalah seorang hamba Allah. Abdihi itu jasad dan ruhnya adalah hamba Allah. Alhamdulillahilladzi anzal kitaba ala abdihil kitaba, di awal Al-Kahfi juga ditegaskan Al-Quran diturunkan kepada hambanya, yaitu Rasulullah. Itu menegaskan tentang posisi beliau sebagai manusia. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya, katakanlah aku adalah manusia seperti kalian yang diberikan wahyu. Itu juga menegaskan tentang kemanusiaan beliau. Nah, jamaah sekalian, kita kembali kepada macam sunnah yang kapan kita ikuti dan kapan tidak. Itu ada 3 pembagian ya. Yang pertama itu adalah as-sunnah al-muttaba'ah, sunnah yang harus diikuti. Sebagai seorang rasul ya, kita jadikan sebagai qudwah hasanah tadi. As-sunnah al-muttaba'ah, dalam hal apa kita ikuti beliau? Baik itu dalam hal akidahnya, dalam hal syariatnya, dalam bentuk ibadah-ibadah mahdhah. Itu kita ikuti apa yang beliau tuntunkan kepada kita. Bahkan syarat ibadah mahdhah harus mengikhlaskan niat dan harus mutaba'atu atau muwafaqatu as-sunnah, mengikuti petunjuk dan syariat beliau. Bagaimana beliau sholat, sallu kama ra'aitumuni usolli, kita ikuti beliau sholatnya bagaimana. Bagaimana beliau berhaji, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik ibadah haji. Itu contoh yang beliau contohkan, kita contoh saat ini ibadah, tidak boleh ngarang-ngarang, sehingga ibadah itu disebut tauqifiyah. Tauqifiyah artinya saklek, tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh dikurangi ya. Sholat maghrib 3 rakaat ya nggak boleh disamakan dengan sholat isya misalnya. Sholat subuh walaupun kita dalam kondisi yang sehat, bangun pagi supaya sehat, terus kita tambah sebaiknya 4 rakaat ya nggak bisa ya. Sholat subuh 2 ya 2, itu namanya tauqifiyah. Ada ruang ibadah-ibadah yang tauqifiyah, ada ruang-ruang ibadah yang ijtihadiyah, yang ada kita dalam rangka berijtihad ya, walaupun ada khilafiyah, la ijtihada fil ibadah, itu juga ada kaidahnya. Tapi yang saya maksudkan adalah ruang perbedaan pendapat dalam hal ini yang sama-sama ada dalilnya untuk sesuatu yang masalah-masalah ijtihadiyah, itu ada ruang-ruangnya ya. Contohnya yang gampang, bagaimana kita sholat tarawih ya, apakah berjamaah ataukah sendiri, apakah jumlah rokaatnya 11 ataukah 23, masing-masing ada dalilnya ya. Tidak boleh saling mengklaim pendapatnya paling benar ya, karena semuanya ada dalilnya. Baik, itu sunnah mutaba'ah. Yang kedua adalah as-sunnah al-jibiliyah atau al-insaniyah, kebiasaan beliau yang posisinya sebagai seorang manusia. Ini boleh kita ikuti, boleh tidak kita ikuti, tidak ada keharusan. Tapi kalau kita ikuti dengan dasar mahabbah, dengan dasar kecintaan, maka itu berpahala ya. Karena kita mahabbah Rasul adalah dianjurkan. Bagaimana kita ikuti selera makan beliau ya. Beliau itu kalau makan ya suka minum susu kambing misalnya ya. Pada saat beliau dalam kondisi darurat hijrah ya, kemudian transit di Gua Thur, itu masih disempat-sempatkan untuk dikirim susu kambing oleh seorang budak, Amir bin Fuhairah. Selama 3 hari 3 malam transit di situ, tersuplai kebutuhan gizinya. Nah, karena beliau suka itu. Beliau juga suka makan daging kambing, paha kambing itu beliau suka. Bahkan pada saat beliau
mau meninggal dunia, barangkali ada yang sudah tahu, barangkali atau belum ya. Apa sih penyebab Rasulullah sakit dan meninggal dunia itu apa? Nah, di antara pendapat dikatakan bahwa salah satu sebabnya adalah ada pengaruh daging yang diracun oleh seorang wanita Yahudi pada saat beliau bertamu di Khaybar, perkampungan Yahudi. Itu disuguhi paha kambing ya. Mungkin tahu Rasulullah suka makan kambing, terus Rasulullah mengambil paha kambing, ternyata ada racunnya. Ada informasi wahyu dari malaikat, beliau tahu dan melarang para sahabat untuk memakan. Tapi beliau sudah sebagian beliau makan, dan itulah sakitnya itu baru pengaruhnya pada saat beliau menjelang wafat itu, dan akhirnya badannya tidak enak dan menyebabkan beliau sakit dan meninggal dunia. Memang fenomenal, artinya ya inilah pelajaran ya para pejuang kita, baik itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar pun juga demikian ya. Kenapa sih beliau sakit juga? Ternyata juga ada informasi riwayat beliau juga pernah diracun juga, Abu Bakar ini. Apalagi yang dialami oleh Umar, oleh Utsman, oleh Ali, luar biasa ya. Mereka syahid semua, dibunuh oleh musuh-musuh Allah ya. Itulah para pejuang yang luar biasa. Resikonya itu nyawa dalam perjuangan itu ya. Dan mereka semuanya tidak ada yang merasa takut ya, karena pada saat meninggal fisabilillah maka dalam kategori syahid ya, semuanya dalam kategori syahid fisabilillah. Nah, itu yang kedua, selera beliau dalam hal kemanusiaan boleh kita ikuti, boleh tidak ada kewajiban. Di antara sahabat yang paling getol mengikuti sunnah Nabi itu adalah sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau sangat komitmen ya dengan kebiasaan Nabi itu. Ketika Nabi sudah meninggal ya, sudah lama, Abdullah bin Umar itu dalam sebuah rombongan melakukan perjalanan safar ya di sebuah rombongan, terus berhenti di tengah jalan, minta saya ingin berhenti di sini. Rombongannya manut ya, ada apa ini Abdullah? Abdullah bin Umar turun dari untanya, terus berhenti dan masuk ke sebuah tempat ya, jadi di seperti hutan gitu, dia masuk ke sebuah tempat terus kembali lagi. Ditanya, ada apa kamu Abdullah? Kenapa berhenti di sini? Terus kamu ada keperluan apa? Kata Abdullah bin Umar begini, dulu saya bersama dengan rombongan Nabi SAW dalam sebuah perjalanan. Beliau bersama-sama dengan kami berhenti di sini. Dan beliau masuk ke tempat itu untuk buang hajat, terus kembali dan meneruskan rombongan bersama kita. Jadi gara-gara beliau pernah menyaksikan Nabi buang hajat di tempat itu, beliau meniru persis seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah Abdullah bin Umar ya, saking mengidolakannya Rasul ya, dalam hal-hal yang duniawi seperti itu masih beliau tiru. Nah, itu tidak masalah ya. Yang ketiga adalah as-sunnah al-mukhtassah, as-sunnah al-khassah, sunnah yang khusus, malah kita nggak boleh menirunya. Posisi beliau yang khusus dan syariat khususnya beliau tidak untuk umatnya. Di antaranya adalah beliau beberapa waktu puasa wisol, menyambung puasa, tidak pakai buka, tidak pakai sahur ya. Itu beliau lakukan karena beliau mendapatkan makanan minum dari Allah. Fa inna ma at'amani rabbi wa saqani ya. Allah memberikan makan minum kepadaku. Jangan tiru, kalian enggak akan kuat melakukan seperti itu ya. Jadi kalau ada di antara kita misalnya puasa ngebleng misalnya ya, itu tidak ada sunnahnya ya. Itu khusus untuk Rasulullah SAW, tidak boleh kita tiru. Kemudian misalnya beliau yang beristrikan lebih dari 4, itu juga khusus bagi beliau, tidak boleh kita tiru ya. Fankihu ma tawbalakum masna wa thulatha wa ruba', itu untuk kita, untuk umatnya. Ketika ada seorang jahiliyah masuk Islam, kalau tidak salah namanya Ghailan al-Aslami, itu punya 10 istri. Ketika masuk Islam oleh Rasulullah, ceraikan yang 6, pilih yang 4, pertahankan. Itu yang berlaku untuk umatnya.
Nah, bukan berlaku yang lebih dari 4 itu ya. Allah alam bisawab. Inilah sedikit ya saya tambahkan bagaimana posisi beliau sebagai seorang qudwah hasanah. Intinya kesimpulannya, apapun yang beliau lakukan sebenarnya itu adalah qudwah untuk kita sebelum ataupun sesudah bi'tsah, selama tidak ada revisinya ya, tidak ada ralatnya, khususnya masalah akhlak beliau sebelum dianggap sebagai rasul. Profesi beliau misalnya ya sebagai penggembala kambing ataupun sebagai pedagang, apakah boleh kita berhujah misalnya ya karena saking semangatnya dalam memberi motivasi berdagang, pokoknya harus berdagang misalnya ya, salah satu di antara 10 pintu rezeki yang 9 itu dari perdagangan. Nah misalnya begitu ya, padahal ini hadisnya dhaif ya, hadisnya lemah. Kemudian harus mengikuti sunnah Nabi karena beliau seorang pedagang. Nah, apakah betul begitu? Padahal sebelum dianggap sebagai rasul ya, apakah harus kita berprofesi sebagai seorang pedagang, meniru persis seperti beliau? Beliau yang pernah menggembalakan kambing, apakah kita harus juga menggembalakan kambing di dalam kota seperti ini? Bagaimana cara prakteknya? Nah, saya kira ini perlu untuk ditabayun ya, diperjelas secara detail ya, supaya kita tidak parsial dalam mengambil hukum itu ya. Jadi kita ambil dari sisi yang secara integral ya, maksudnya tadi sudah saya jelaskan, kita pilah-pilah mana posisinya sebagai seorang manusia biasa, sebagai seorang rasul yang harus kita ikuti, dan mana yang khusus yang tidak boleh kita ikuti itu. Kalau profesi beliau sebagai seorang pedagang, seorang penggembala kambing itu menurut saya masuk pada sunnah jibiliyah tadi, sunnah kemanusiaannya itu. Ya boleh kita ikuti ya kalau memang itu, dan ada dasar-dasarnya ya. Soal perdagangan tidak berdasarkan 1-2 hadis, tapi banyak sekali yang menganjurkan kita untuk memakan dari hasil keringat kita sendiri, amal kita sendiri. Itu termasuk juga di dalamnya adalah perdagangan ya. Saya kira itu tambahnya, mudah-mudahan bisa menambah sedikit ya informasi tentang qudwah hasanah ya, mengambil beliau sebagai contoh tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari.